46 Dok jarinya bergerak. 3 hari berlalu dari pemakaman sang putra, Maya masih dalam keadaan koma, wanita itu belum bangun dari tidurnya. Ia masih tertidur dalam mimpi panjangnya. Siang ini Lingga mendapatkan kabar kalau Tuan Dirgantara Damarwijaya akan berkunjung. Lingga akan menyambut tamu istimewa. Suatu kehormatan baginya atas kedatangan Tuan Dirga beserta sang istri yang berkunjung ke rumah sakit. Sesosok pria yang menjadi panutan, sebagai tamu kehormatan, sebagai rekan bisnis, sahabat, dan tali persaudaraan. Dirga dan Anin datang untuk menjenguk Maya dengan pengawalan ketat. Sayang, jangan menjauh, pria posesif itu tidak membiarkan sejengkal pun Anin berjalan menjauh dari sisinya. Tangannya dengan cepat melingkar di pinggang Anindira. Sepasang suami istri itu terlihat sangat romantis berjalan di sepanjang koridor rumah sakit dengan tangan Dirga yang tidak lepas merangkul pinggang wanitanya. Menggunakan kemeja light blue berlapis jas mahal, diimbangi oleh Anin yang menggunakan dress di bawah lutut dengan warna senada. Keduanya melangkah bersisian dengan gagah dan anggun. Pria berumur itu semakin tampan rupawan dengan segala harismanya. Begitupun dengan Anin. Ibu dua anak itu semakin cantik terawat, penampilannya memukau nan elegan. Mas, aku tidak akan kemana-mana, bisa tidak? Sebentar saja, aku bebas jalan sendiri. Anin sangat kewalahan dengan pola Dirga yang semakin berumur semakin pencemburu. Manjanya melebihi sang putra. Tidak bisa, jangan berharap aku mengizinkannya, sayang, Dirga semakin mengeratkan rengkuhan di pinggangnya. Tak sungkan-sungkan, Dirga mencium pipi Anin. Mas, aku sudah punya anak 2, dan aku tidak mungkin melirik pria lain, tidak ada yang lebih kaya dari suamiku. Lagi pula siapa coba lelaki yang akan berani memandangku kalau keesokan harinya harus kehilangan biji matanya. Anin menggerutu dengan kelakuan suaminya. Tetapi pria itu cuek masa bodoh, sambil terus berjalan menuju ruangan di mana istri Lingga terbaring. Dasar pencemburu, dasar posesif, dasar tuan pemaksa. Anin terus bicara, dan ditanggapi Dirga dengan gelak tawa. Kamu semakin menggoda. Sayang kalau terus manyun seperti itu. Kap Dirga mengecup pipi Anin. Anin sengaja tidak membawa Boy yang sedang di masa aktif-aktifnya. Alia juga masih berada di sekolahnya. Maaf, saya baru kembali dari Singapura semalam. Saya turut berduka cita. Melepaskan rangkulan tangannya dari pinggang Anin. Dirga memeluk Lingga, menguatkan dengan menepuk bahunya. Wijaya Group akan selalu siap membantu. Ucap Dirga saat pelukannya terurai. Terima kasih Tuan, semuanya masih bisa teratasi. Kehadiran Anda dan istri sesuatu yang lebih berharga, yang mampu menguatkan kami, balas Lingga. Bagaimana perkembangannya? Dirga bertanya. Ketiganya bicara dari luar, dari balik kaca, hanya dari kejauhan, Anin dapat melihat wanita cantik yang tengah terbaring lemah tak berdaya. Wanita yang dikenalnya dulu pada saat ia akan fitting kebaya pengantin. Wanita yang mengenalkan diri bernama Maya. Wanita sederhana yang memiliki wajah cantik nan teduh. Di tengah pembicaraannya membahas perkembangan Maya, Dr. Hendra datang bersama Dr. Hensel. Selamat datang Tuan Dirga. Dr. Hensel menyapa hormat kepada pria yang dikenalnya sebagai pengusaha sukses, pemilik 30% saham di rumah sakit ini. Berbeda dengan Dr. Hendra, pria itu hanya tersenyum kepada sahabat pemaksanya itu. Apa Bayu belum kembali? Dr. Hendra bertanya. Belum, dia masih berada di Singapura dan akan kembali minggu depan, Dirga menyampaikan. Seminggu yang lalu, keluarga Dirga terbang ke negeri Singa untuk menjenguk kondisi Alfred Hugo yang jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan di Moon Elizabeth Hospital. Derajat. Sedangkan di tempat lain, seorang wanita cantik tengah duduk di atas tempat tidurnya dengan selang infusan yang tertanam di tangannya. Wanita itu mengunci mulutnya. Wanita itu menolak mengisi perut dan meminum obatnya. Dia adalah Alisa. Wanita itu sedang marah akan kondisi dan kehidupannya sekarang. Sesekali wanita itu berteriak menangis, mengumpat,
mencaci, bahkan mengeluarkan sumpah serapah dari mulutnya. Dengan menahan tangis dan penuh kesabaran, Luciana sedang berusaha menyuapi, merayu Alisa agar mau makan. Putrinya itu saat ini sangat bergantung kepadanya. Ia harus mengurus Alisa 24 jam setiap harinya, dari pagi hingga petang, dari mulai makan, mandi, berpakaian dan menyiapkan obat yang harus diminumnya agar tidak terjadi infeksi di luka jahitan tangannya. Saat ini Luciana harus mengganti waktu yang ia tinggalkan selama 32 tahun lamanya, dengan mengurus Alisa seumur hidupnya. Waktu yang harus ia kembalikan. Perhatian yang harus ia berikan. Kasih sayang yang harus ia tunjukkan. Inilah karmanya. Ketika ia lebih memilih mengurus anak dari rahim wanita lain dan mengabaikan Alisa, putrinya, anaknya, darah dagingnya sendiri. 1 hari sebelumnya, sepulang Luciana dari rumah sakit yang berakhir dengan perdebatannya dengan Rosa, wanita itu memutuskan untuk kembali pulang. Ia masih menunggu kepulangan sang putri yang tidak diketahui keberadaannya. Hingga keesokan hari sekitar jam 5 pagi. Pembantunya berteriak histeris sampai terdengar ke lantai atas. Luciana segera turun ke bawah saat namanya dipanggil dengan kencang. Ia segera turun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Seketika tubuhnya lemas tak berdaya, air mata itu tumpah dengan tubuh yang gemetar saat melihat Alisa tergeletak di depan pintu rumah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, mengenaskan. Alisa kehilangan 2 tangannya. Bagian tubuh yang sangat berperan untuk menopang kesehariannya. 2 tangan yang menjadi aset karirnya saat mempromosikan krim pemutih ke semua pengikutnya. Luciana dapat membaca pesan, tulisan dengan huruf kapital di selembar kertas yang dikalungkan di leher Alisa. Aku tidak memasukkan putrimu ke dalam jeruji besi dinginnya dinding penjara. Karena aku tidak akan memisahkan seorang ibu dengan anaknya dalam waktu yang lama. Luciana teringat saat ia memisahkan Lingga dengan Rosa. Aku juga tidak mengambil nyawa putrimu. Luciana tersadar kalau Alisa telah menghilangkan nyawa putra Lingga. Aku hanya mengambil kedua tangan yang telah mencelakai Mayaku. Dengan kedua tangan itu Mayaku terkapar tak berdaya. Dengan kedua tangan itu kebahagiaanku teregut. Uang yang aku berikan kepadamu tidak ada harganya dengan senyuman Maya. Video yang aku sebar hanya sebagai pengingat segala tindakannya. Bukankah aku pernah mengingatkan? Jangan ganggu Mayaku. Ambillah uang itu, sebagai rasa terima kasihku karena kamu sudah mengurusku. Aku tahu, kamu menginginkan bertemu denganku hanya karena memerlukan uang untuk menyelesaikan masalahmu. Setelah ini, hiduplah dengan baik. Lingga. Di samping tubuh Lisa, tergeletak sekantung obat dan setumpuk uang di dalam tas yang diberikan Lingga untuknya. Sanjaya hanya terdiam, tanpa sanggup berkata-kata kala menyaksikan nasib putrinya. Pria itu menyesal. Segala perbuatan buruknya bersama Luciana ternyata akan menghancurkan masa depan putrinya. Ia juga telah gagal dalam mendidik perilaku putri semata wayangnya. Kayu sudah menjadi arang, arang sudah menjadi abu. Tidak juga bisa kembali ke masa lalu, yang terjadi tak bisa ditolak, yang hilang tak bisa kembali pulang. Saat ini hanya tinggal penyesalan, saat ini hanya ratapan akan hilangnya akal dan pikiran. Semoga kedepannya Sanjaya, Luciana juga Alisa dapat saling introspeksi diri, merenungi diri. Karena di titik terendahnya seorang Lingga, pria itu berbesar hati masih mau membantu. Jangan melamun Din. Bunda Rosa menepuk pundak Dina yang sedang membantu memetik sayuran. Bun, Dina tersadar. Enggak melamun kok Bun, jawab Dina. Enggak melamun kok, salah masukin sayuran. Umi Wanda menimpali. Daun bayamnya dimasukkan ke wadah, Neng, bukan ke tempat sampah. Umi Wanda menyadarkan. Dibarengi gelak tawa Darmakom, dan Bigmar yang juga ikut memperhatikan Dina. Seharian ini, wanita yang super ceria itu berubah banyak diam. Ya, selama tinggal bersama, Dina sudah dekat dan akrab dengan semua penghuni rumah. Apalagi dengan Makom dan Bigmar. Maaf, Bun, Umi, Dina tersenyum dengan rona wajah malu saat menyadari kesalahannya.
Neng Dina lagi kangen si ganteng manise, Umi, Makom mencandai. Iya Umi, kan sudah 3 hari tidak bertemu. Bigmar ikut bicara. Bukan kangen, Mak, Big, cuma sedang rindu berat, Umi Wanda ikut menggoda. Ish, Umi itu, tahu aja, Dina bicara pelan dengan wajah malu-malu. Sore ini para wanita sedang berkumpul di dapur bersama-sama menyiapkan menu buka puasa bersama. Berbagai macam lauk, sayur, sambal, goreng kerupuk, tengah disiapkan sebagai hidangan yang akan disantap bersama. Kalau untuk kudapan dan kotakan untuk acara kirim doa, Bunda Rosa sudah memesannya dari toko kue yang menyiapkan segala jenis kue-kue tradisional. Dari mulai yang manis sampai yang gurih, dan juga dari catering langganannya. Sejenak terdiam, Umi teringat akan Maya, putrinya itu akan selalu minta dibuatkan gorengan sebagai cemilan buka puasa. Kudapan sederhana yang sangat disukainya. Selama 7 hari, Umi dan Makom tinggal di rumah Bunda Rosa sebelum kembali ke apartemen Lingga. Begitupun dengan Maka dan Mada. Jangan dilamunin, Din, nanti sore juga akan ketemu dengan Daeng. Bunda sudah memintanya untuk pulang bersama Lingga. Kita akan buka puasa bersama. Bunda Rosa menyampaikan. Begitupun dengan Hadit dan Lena, orang tua Lendra itu juga akan bergabung berbuka, makan bersama termasuk yang lainnya. Mereka saat ini masih berada di apartemen putranya. Ya, Bun, ucap Dina, seraya tertunduk malu karena mendapat godaan dari kedua pembantu itu. Sudah 3 hari, dari terakhir bertemu di pemakaman, Dina belum bertemu lagi dengan sang pujaan hati. Selama 3 hari pula Dina merenungi ucapan Lexus yang memintanya untuk berpikir. Dina merentet kejadian demi kejadian yang sudah dilewatinya dari mulai di pemakaman. Apa ada yang salah dengan sikap dan perbuatannya sehingga membuat Daeng marah? DGG. Dina mulai ingat, setelah obrolannya dengan Kang Oleh dan Kang Encup, Daeng Lexus berubah menjadi lebih dingin dari aslinya. Apa Daeng marah karena melihat Dina mengobrol dengan Kang Oleh? Iya. Tapi, kenapa harus marah? Kenapa harus sama Kang Oleh? Apa Daeng cemburu? Dina bertanya-tanya di dalam hatinya dan mulai menyadari kesalahannya. Ya, ampun Mak. Refleks, Dina mengeplak lengan Makom yang sedang serius menuangkan terigu di dalam baskom. Dina baru menyadari dengan jelas kenapa Daeng berubah sikap kepadanya. Astagfirullahalazim Neeng. Saat menarik plastik terigu yang akan dibukanya, terigu itu menyiprat ke tangan dan wajahnya, ngagetin aja nih anak. Lama-lama jantungan emak, saking gemesnya Makom mengusap pipi Dina dengan terigu. Bigmar, yang berada di sampingnya cekikikan melihat ulah keduanya. Maaf, Mak, Dina lupa kalau cuma Kang Oleh yang punya stok onderdil jantung. Dina ikut tertawa. Jangankan onderdil, si Oleh mah punya banyak nyawa Neng, Makom bicara sambil merapikan terigu yang berantakan. Buka puasa hari ini Makom akan membuat bakwan terenak andalannya. Ada apa Neng? Makom bertanya kembali sambil melanjutkan mengaduk bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Gak ada apa-apa, Mak, dengan santai Dina menjawabnya. Bener-bener yah nih anak, udah ngagetin. Kirain mau ngomong serius. Refleks Mak, refleks, Dina hanya nyengir tanpa dosa. Derajat. Dengan telaten dan penuh kelembutan, Lingga sedang membersihkan tubuh Maya menggunakan waslap. Lingga mengusap seluruh tubuh Maya, ia tidak mengizinkan perawat untuk memandikan Maya. Ia sendiri yang melakukannya. Selesai membasuh dengan air hangat, Lingga mengeringkannya dengan handuk lembut yang dibawa oleh Makom dari rumah. Setelah selesai, Lingga akan menggantikan baju Maya dengan piyama baru yang ia borong dari butik ternama. Sudah berganti pakaian, Maya sudah terlihat segar dan cantik. Lingga menyisir merapihkan rambut Maya yang tergerai panjang. Kamu terlihat semakin cantik, Hani. Lingga mengusap pipi Maya. Abang tinggal sebentar ya, Mei. Lingga mencium kening Maya. Abang janji tidak akan lama. Selesai berkirim doa, abang akan segera kembali. Bunda dan Umi meminta abang untuk pulang,
berbuka puasa bersama di rumah. Tit, tit. Suara grafik detak jantung Maya sedikit lebih keras berbunyi dari biasanya. Bersamaan dengan gerakan satu jari Maya yang terangkat. Maya merespon ucapan Lingga. Mei, kamu dengar Abang Mei. Wajah pengharapan dan secercah harapan terbias di wajah Lingga. Pria itu langsung menekan tombol darurat memanggil para tim dokter agar segera datang. Selang waktu 5 menit, Dr. Hansel dengan didampingi dokter umum dan 2 orang perawat, dengan langkah cepat datang ke ruang pemulihan. Jemarinya bergerak dok. Jari manisnya terangkat. Lingga menyampaikan apa yang baru saja dilihatnya kepada Dr. Hansel. Jari yang dilingkari cincin pernikahan itu memberi tanda. Dr. Hansel sebagai dokter bedah yang bertanggung jawab akan penyembuhan Maya, segera mengecek seluruh bagian tubuh Maya. Dari mulai membuka kelopak mata, menyinari hidung, telinga, mengecek denyut nadi yang memang berdenyut lebih cepat. Atas seizin Lingga sebagai suami, Dr. Hansel menyentuh perut Maya, menelusupkan tangannya ke dalam baju piyama yang dikenakan. Perut itu terasa hangat dari biasanya. Bagaimana dok? Lingga bertanya dengan penuh harap. Peningkatan yang lebih baik, Pak. Perkembangannya terus menanjak, menunjukkan perubahan. Sejauh ini tidak ada gangguan fungsi di tubuh Bu Maya. Semoga tidak terjadi efek samping yang mengganggu kinerja otak. Teruslah berdoa, jangan putus harapan. Jangan lelah untuk mengajaknya bicara. Sejauh ini, di bagian indera pendengar, perasa, penglihatan, dalam kondisi baik dan normal. Yakinlah, di dalam alam bawah sadar, Bu Maya mendengarkan segala ucapan yang kita sampaikan. Saya izinkan orang-orang terdekatnya untuk masuk, agar bisa mengajak bicara Bu Maya. Mukjizat Tuhan itu nyata. Derajat, 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 derajat. Abang akan menunggu, Mei, abang tidak akan lelah menjagamu, mengajakmu bicara, mengelap badanmu setiap pagi dan sore. Memandikanmu dan mengganti pakaianmu adalah pekerjaan yang abang sukai. Lingga kembali bicara setelah Dr. Hansel dan timnya keluar meninggalkan ruangan. Abang akan membawa Maka dan Mada. Apa kamu juga ingin bicara dengan Dina? Abang lupa, Mei, Dina sempat meminta izin untuk masuk mengajakmu bicara dan bergosip ria. Kalian berdua memang nakal, paling suka membuat abang dan Lexus cemburu. Kalian berdua kenapa sangat mengidolakan tukang parkir itu? Apa kelebihannya? Padahal abang lebih tampan dari pria itu Mei. Kamu dan Dina akan lupa daratan kalau sudah mengobrol dengannya. Siapa namanya? Abang lupa Mei, Lingga terus bicara tanpa henti. Tapi abang percaya, cintamu hanya untuk abang akan izinkan kamu berteman dengannya asalkan pria itu tidak menyentuhmu. Kalian boleh bicara dari jarak jauh. Abang janji kepadamu, Mei, kalau kamu bangun, temanmu itu akan abang berikan pekerjaan yang lebih baik sesuai kemampuannya. Supaya wajahmu selalu ceria, dan bibirmu selalu tertawa.